Subhanallah walhamdulillah. Subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallahil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Tak lupa pula sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel saya dan mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Tak lupa pula doaku selalu menyertai Anda semuanya. Yang sedang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan, yang sedang kesusahan diberi kemudahan. Allah memberikan jalan yang termudah, memberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah untuk saudara-saudaraku di mana saja berada. Dan yang punya cita-cita yang belum kesampaian, insya Allah mempercepat dan memudahkan dikabulkannya hajat Anda. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi kepada saya pribadi selaku pemandu pembawa acara Radio RS yang ada mengudara kembali untuk Anda untuk bacakan salah satu atensi yang bernama Rokib yang ada di Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri apa kabar? Salam senggol ya Bung Jepri. Saya salut sekali dengan adanya Anda yang selalu ceria di mana adanya Radio RS yang ada di channel Sadam. Dan saya suka sekali dengan cara Anda. Anda orang yang penderma, selalu menolong banyak orang. Baru kali ini yang ada di YouTube tuh tanya jawab seputar dunia lain. Ini benar-benar sangat membantu Bung Jepri. Alhasil alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Bung Jepri walaupun hanya melalui atensi Bung Jepri. Mudah-mudahan atensi saya dibacakan Bung Jepri ya. Saya tunggu solusi dan pencerahannya. Begini Bung Jepri. Saat itu saya kan asli Tegal Rokib Bung Jepri. Saya seorang pencari kayu untuk dijual lah seperti itu Bung Jepri. Selalu ke hutan, ke pegunungan seperti itu Bung Jepri. Di saat saya ingin mencari kayu untuk tali karena sudah cukup banyak kayu yang sudah mau saya pikul, saya mendekati di mana adanya pohon tali, pohon bambu tali, ya. Saya ngambil beberapa potong anak bambu untuk bikin tali seperti itu Bung Jepri. Di saat saya sedang membuat tali di mana adanya pohon bambu tersebut, ada suara gret gitu Bung Jepri. Kalau saya lihat jamnya sih belum ada tengah hari Bung Jepri. Memang saya dari pagi mencari kayu, jadi saya cepat dapat satu pikulan gitu Bung Jepri. Ini saya mencari kayu memang sudah jadi pencaharian saya Bung Jepri, sudah terbiasa. Lagi-lagi si bambu itu berbunyi lagi gret. Itu biasa Bung Jepri ya, kena angin lah antara pohon satu ke pohon yang lain menyatu, jadi terjadi gesekan gitu Bung Jepri ya. Cuma yang membuat saya kaget Bung Jepri, si pohon bambu itu yang satu kena angin menjatuhi di depan persis di mana saya berdiri Bung Jepri yang sedang bikin tali. Bluk, roboh. Saya langsung spontanitas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya katakan demikian Bung Jepri. Lantas dia dengan lugasnya Bung Jepri, suara itu ada di pohon yang roboh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah Anda? Saya katakan demikian Bung Jepri. Saya hanya sebuah pohon bambu yang roboh terbawa angin. Apa yang maksud Anda? Seumur-umur baru kali ini saya mendengarkan suara manusia, tapi wujudnya pohon bambu yang roboh. Tolong jelaskan, saya katakan demikian Bu Jepri. Coba Anda perhatikan di satu sisi cabang pohon bambu tersebut terdapat pohon bambu, yaitu bambu petuk bertuah. Di situ saya kaget Bung Jepri. Lantas saya ingat teman-teman saya yang cerita masalah pohon bambu bertuah. Katanya harganya mahal Bung Jepri. Lantas saya tengok kanan kiri di setiap cabang-cabang pohon tersebut Bung Jepri yang tergeletak tadi. Begitu saya tengok, iya terdapat ada di tengah-tengah Bung Jepri. Di situ saya kaget Bung Jepri. Ini bambu petok bertuah, dia nyelempet. Jadi misalnya begini Bung Jepri, ini pohon, nah ini cabang begini. Nah dia nyangkut di sini Bung Jepri, tinggal diambil aja Bung Jepri. Bukan kita potong dari pohonnya terdapat adalah pohon petok bertuah, bukan itu. Jadi dia misalnya ini pohon, ini cabangnya, dia ada di tengah-tengah sini. Dia nyangkut di situ Bung Jepri. Bambunya tua, bambu kuning lagi Bung Jepri. Kalau yang bambu yang roboh kan cuma bambu tali gitu Bung Jepri. Lantas saya bertanya, apakah ini yang dimaksud? Bambu yang nyangkut di sela-sela antara ibu pohon dengan cabangnya. Saya katakan demikian. Ya, itulah saya yang baru saja bicara dengan Anda. Ambillah bila kau butuhkan. Tapi kalau Anda tidak membutuhkan, saya tidak memaksa. Dia katakan demikian. Lantas sebelum saya mengambil, saya bertanya Bung Jepri, apa yang dimaksud pohon bambu petuk bertuah dan apa manfaatnya? Saya katakan demikian Bung Jepri. Sayalah yang dirindukan banyak orang, termasuk kolektor-kolektor yang sedang mencari bambu petuk bertuah. Barang siapa yang kedapatan bambu petuk bertuah yang terdapat rumah tersebut tidak akan mudah terbakar. Barang siapa yang memiliki kekayaan dalam rumahnya, siapapun yang mau menjahati tidak akan pernah mampu untuk menjamah harta tersebut. Barang siapa yang kedapatan punya toko atau PT, dia usahanya akan maju lebih besar. Barang siapa yang sakit parah, separah yang tidak bisa diobati oleh semua orang yang katakanlah yang paham adanya, siapapun yang kedapatan bambu petuk bertuah tersebut, hanya dengan meminum air doa melalui perantara bambu petuk tersebut, orang tersebut akan kembali siuman sehat seperti sedia kala. Disitulah Bung Jepri membuat saya tertarik Bung Jepri. Pantesan selama ini bambu petuk digila-gilain orang ya, mana harganya menggiurkan lagi. Ini yang dimaksud kali Bung Jepri. Pantesan harganya mahal karena manfaatnya banyak banget Bung Jepri. Memang kita walau-walau Bung Jepri ya, karena satu benda ya, nah, semuanya kan kembali kepada Allah Bung Jepri ya, itu hanya perantara saja. Nah, kembali lagi pada diri saya Bung Jepri. Nah, setelah saya kedapatan bambu petuk tersebut, karena suara itu tampak jelas walaupun tidak tampak siapa yang bicara, yang saya lihat ada di bambu tersebut, saya akan ngambil nih, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kalau memang Engkau izinkan ini milik saya akan ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Saya katakan, alhamdulillah dapat terambil. Saya letakkan di mana adanya laci lemari saya. Lantas malam pertama hingga sampai malam ketiga saya dapat panduan, anak muda, supaya kau tidak susah-susah mencari uang
dengan cara mencari kayu untuk dijualnya. Anda tengoklah bambu petuk berdua yang ada di almari. Dia katakan demikian di dalam mimpi saya. Akhirnya saya bangun, saya langsung menghampiri lemari tersebut. Begitu saya datang di lemari tersebut, ternyata si bambu petuk itu sudah menyala menjadi benar-benar bercahaya. Nah, disitulah saya bertanya, ada apa dengan engkau bambu petuk? Disitulah dia lantas bicara, anak muda, apa yang kau inginkan selama ini untuk kehidupan Anda? Lantas saya bicara apa adanya, Bung Jebri. Saya kan hanya seorang pencari kayu. Sudah sampai umur 30. Dari muda saya cari kayu untuk menghidupi keluarga. Ya alhamdulillah, sekalipun saya pendapatannya kecil, saya selalu membagikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan begitu. Sekalipun memang pekerjaan saya seperti ini, yang penting halal. Saya katakan demikian begitu. Lantas si suara itu yang ada di bambu mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Baru kali ini saya mendengarkan pemuda yang suaranya tulus sekali. Inilah salah satu hamba Allah yang berbudi pekerti baik, orang yang ahli agama, orang yang istiqomah. Inilah salah satu wujud. Melalui bambu petuk ini kau akan menjadi orang sukses. Bukan akan menjadi orang sukses saja, tapi mulai hari ini juga Anda akan sukses. Silakan, apa yang Anda inginkan dalam hatinya, tidak usah harus diungkapkan, akan terwujud. Oh, disitulah saya berpikir kembali, Bung Jebri. Begitu saya pegang itu barang di telapak tangan kanan saya cuma mentin, ya Allah, kalau memang kau ridhoi saya memiliki barang ini kan semata-matanya sebagai perantara. Saya ingin punya toko sembako supaya saya bisa punya pencaharian yang lebih baik. Kalau bisa bercabang, dan insya Allah kalau saya mendapatkan pendapatan, saya akan sisihkan sebagian untuk orang-orang yang membutuhkan. Alhamdulillah, Bung Jebri. Pada saat seperti itu, tiba-tiba ada saja, Bung Jebri, saya itu dipanggil seseorang, orang memiliki perusahaan, usahanya lagi hancur katanya. Entah kenapa, dari mana saya juga nggak tahu. Tiba-tiba mertama Bung Jebri. Dia hanya mengatakan begini, Pak, boleh saya minta tolong, datanglah ke PT saya. Terus saya bertanya, Bapak dari mana? Kenapa Bapak kenal saya tiba-tiba datang kemari? Dia simpel aja, Bung Jebri. Nanti kita bicara di sana, datanglah ke PT saya. Lantas saya dikasih kartu nama. Saat itu juga lah, Bung Jebri, sorenya saya hadir ke sana sekitar sebelum sholat asar. Memang benar adanya, Bung Jebri. Perusahaan yang tadinya maju besar dan dia punya kerjasama dengan banyak perusahaan, bahkan dia karyawannya ribuan, Bung Jebri, tiba-tiba dijegal oleh pihak lain, dikuasai PT-nya oleh orang lain dengan alasan orang tersebut punya hutang banyak. Jadi artinya PT tersebut termasuk kantornya sebagai jaminan gitu, Bung Jebri. Lantas begitu saya sampai di sana, si pemilik PT tersebut dia hanya menangis. Kami kebetulan berdua aja empat mata, Bung Jebri, di ruangan kantor dia. Dia katakan, saya juga sendiri nggak tahu Pak. Tiba-tiba saya nggak kenal Bapak. Saya kok kaki saya kepinginnya ke sana, Bung Jebri. Saya nggak tahu terus terang. Dia katakan demikian, Bung Jebri. Lantas saya bertanya dengan polosnya, Bung Jebri, terus apa yang saya bisa bantu, Pak? Jadi begini, Pak, kata si pemilik toko. Saya kan hancur-hancuran, Pak. Terus terang, karyawan saya ribuan. Sayalah orang PT yang paling sukses, makanya karyawannya banyak. Dan di satu sisi saya punya beberapa teman kerjasama sesama PT. Alhamdulillah saya mendapatkan kepercayaan penuh. Entah kenapa hitungan hari tiba-tiba ada seseorang datang menjegal PT ini sebagai jaminan hutang saya yang sekian miliar katanya.
Nah, disitulah entah kenapa kaki saya ingin melangkah ke rumah bapak, kata orang itu mengatakan demikian Bung Jepri. Akhirnya saat itu juga saya hanya mengatakan sedikit Bung Jepri, Bapak, boleh Bapak ambil air putih yang biasa Bapak minum. Akhirnya dia ngambil, ada satu gelas, kebetulan gelasnya dia. Saya hanya mendoakan saja Bung Jepri, ya Allah, berilah ketenangan jiwa orang tersebut. Saya cuma membatin aja Bung Jepri, berilah kesempatan dia untuk berkarir, punya perusahaan baru yang lebih baik lagi. Jauhkan dari segala kejahatan, kezaliman, dari segala beban-beban hutang, supaya dia bisa mempertahankan semua karyawan-karyawan ribuan yang ada, supaya tidak nganggur. Saya katakan demikian Bung Jepri. Saat itu juga Bung Jepri, tiba-tiba ada orang hadir, entah dari mana, datang ke si bapak yang punya PT itu yang tadi sedang konsultasi dengan saya. Dia langsung menyerahkan apa, Pak, mohon maaf ya, ini harta bapak saya kembalikan. Saya tidak mau menuntut kembali tentang masalah hutang bapak. Silakan teruskan perusahaan bapak, mudah-mudahan maju. Dia bilang begitu Bung Jepri. Padahal saya masih ada di situ sedang ngobrol sama dia yang punya PT. Sejak itulah Bung Jepri, saya diakui seperti kayak saudara. Saya digaji padahal saya tidak punya pekerjaan. Saya tidak diberi pekerjaan sama dia. Saya juga tidak mengerjakan apa-apa. Tapi tetap dia menjanjikan saya akan diberi gaji setiap bulan. Itu sebagai alasan yang pertama, membantu doanya, karena kehadirannya membuat beliau PT-nya kembali normal. Orang yang menuntut meminta utang-utangnya dibebaskan, dan bahkan semua aset-asetnya dikembalikan sama beliau. Wallah, subhanallah, ya Allah. Disitulah Bung Jepri, saya memang ada beberapa riwayat yang sama, tapi ini yang lebih terasa Bung Jepri. Saya beberkan kepada Bung Jepri. Barangkali kalau saya menceritakan banyak Bung Jepri ya, kebanyakan durasi, jadi hanya ini saja Bung Jepri sebagai salah satu contoh saja. Alhamdulillah Bung Jepri, saya disegani, saya dipercaya oleh banyak orang, termasuk PT-PT. Itu yang membuat saya tanda tanya Bung Jepri, kenapa orang tidak kenal tiba-tiba datang, seolah-olah udah kenal, dia minta pendapat dan minta bantuan dengan kondisi perusahaan dia sedang ada masalah, bahkan karyawannya ribuan. Dia memang memikirkan masalah karyawan supaya jangan nganggur. Masa karyawan ribuan mau pada nganggur semua, PT saya sudah dikuasai orang lain dengan alasan sebagai jaminan hutang. Tiba-tiba saya hadir di tempat beliau, ada orang hadir gak lama kemudian malah menyerahkan semua aset-aset yang ada. Katanya saya tidak akan menuntut hutang Anda. Dibilang begitu Bung Jepri. Jadi itu yang saya tanyakan itu Bung Jepri, kenapa orang gak kenal tiba-tiba datang seolah-olah udah kenal. Dan ada aja jalannya Bung Jepri, rezeki melalui beliau secara tidak langsung seperti itu. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri, seperti apa yang riwayat saya uraikan di atas atensi ini. Terima kasih atas dimuatnya atensi saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Rokib ya yang ada di mana tadi, saudara Rokib, mudah-mudahan Anda mendengarkan di mana adanya Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam ya. Kalau memang Anda di lingkup adanya Jakarta, akan tetapi kalau Anda tidak ada lingkup atau barangkali tidak sempat, Anda bisa melihat di mana adanya video-video yang ada di channel Ayah Sadam. Ini saya akan memberikan satu jawaban dan pencerahan untuk Anda karena Anda butuh hal itu. Apakah yang dimaksud semua ini, terutama tiba-tiba ada tamu datang tanpa dikenal, seolah-olah kenal, dia minta pertolongan Allah melalui Anda, bahwa PT-nya hancur. PT yang tadinya maju pesat dan dikenal adalah PT yang paling bagus dan karyawannya ribuan, tiba-tiba dijegal oleh pihak lain dengan alasan untuk jaminan PT tersebut sebagai jaminan hutang-hutangnya. Tak lama kemudian seseorang yang datang di situ
baru saja bicara tiba-tiba ada orang hadir menyerahkan aset-aset yang ada, mengembalikan, tidak jadi diambil untuk jaminan hutang, bahkan hutang pun dibebaskan seperti itu ya. Masya Allah. Ini saudara Rocky, memang terus terang yang pertama kali Anda sebagai perantara utama menemukan bambu betok ya, yang bertuah katakanlah begitu, tiba-tiba kontak ada seseorang yang butuh pertolongan Allah, minta pertolongan kepada Allah melalui Anda. Bahkan Anda pun semakin menjadi PR, orang gak kenal tiba-tiba hadir minta tolong karena PT-nya hancur gitu. Tapi dengan kedatangan Anda malah membawa hikmah kehadiran Anda yang mau dibicarakan masalah PT yang menjegal mengambil hak alih pemilik tersebut sebagai jaminan hutangnya si bapak itu, bahkan dia kembalikan aset-aset yang ada dan dibebaskan hutangnya. Itu baru pertemuannya. Bagaimana kalau si bambu betok itu sebagai perantara yang bertuah itu sudah dimiliki oleh si PT itu? Ini hanya saja cuma bertemu saja sudah alhamdulillah Allah mengabulkan doa-doanya si bapak itu. Jadi kembali lagi kepada saudara Hakim, yang pertama barangkali Anda bersama si bapak itu jodoh. Yang pertama Anda seorang ahli ibadah ya, selalu perpanjang zikirnya dan istiqomah, dan si punya PT itu juga orangnya paling sabar. Saya yakin orang tersebut ahli istiqomah, selalu menjaga hal itu sama dengan Anda. Inilah salah satu kebuktian bahwa Allah memberikan satu ujian ya. Ternyata Anda sabar, Anda sudah melewati. Alhasil apa yang dirasakan kepahitan itu tak lama kemudian muncul seorang Anda katakanlah, tiba-tiba kembali lagi muncul orang yang mau dibicarakan, yang menjegal PT tersebut sebagai jaminan hutang. Ternyata dia menyerahkan semua aset-aset yang ada, termasuk dibebaskan hutang-hutangnya. Masya Allah. Itulah Allah memberikan rezeki bermacam-macam cara, saudara Rokim. Jadi Anda tidak usah bertanya-tanya, itu semua urusan Allah.